Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari secara mendalam tentang saklar pemisah, salah satu komponen kunci dalam sistem distribusi tenaga listrik. Tujuan kita, memahami bagaimana saklar pemisah meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem tenaga saat pemeliharaan dan operasi. Di gardu induk, proteksi dan ketersediaan pasokan adalah prioritas. Saklar pemisah berfungsi untuk mengisolasi bagian jaringan, memungkinkan teknisi bekerja pada peralatan yang telah dipisah tanpa mempengaruhi sirkuit lainnya. Namun perlu diingat, memisahkan koneksi bukan berarti muatan listrik hilang otomatis. Kawat dan saluran bisa menyimpan muatan karena kapasitansi terhadap tanah. Oleh karena itu, prosedur pembumian dan interlock menjadi elemen keselamatan yang tak terpisahkan. Komponen utama saklar pemisah meliputi rangka pendukung yang menahan semua bagian mekanis, isolator pendukung yang menahan medan listrik dan menjaga jarak aman, lengan pemisah yang melakukan pemutusan fisik, kontak konduktif yang membawa arus saat tertutup, terminal untuk sambungan kabel, serta penggerak, bisa manual, mekanik, atau elektrik. Pada desain tegangan menengah, penggerak seringkali berupa tuas manual yang dioperasikan dengan tongkat isolasi. Untuk tegangan tinggi, biasanya digunakan penggerak mekanik atau motor driven untuk memastikan operasi yang presisi dan aman. Selain itu, ada desain kontak tunggal dan kontak ganda. Kontak ganda menyediakan redundansi dan memperkecil stres kontak saat melewati arus gangguan singkat. Mekanisme penggerak dan tata cara operasi. Penggerak manual cocok untuk lingkungan yang lebih sederhana dan jarang operasi. Namun pada gardu yang membutuhkan operasi sering atau remote, penggerak elektrik atau mekanik yang terintegrasi dengan sistem SCADA menjadi pilihan. Sistem penggerak juga sering dilengkapi pengunci, sehingga urutan operasi yang salah tidak dapat dilaksanakan secara mekanis. Ini bagian dari desain antisipasi human error. Salah satu fungsi kritikal saklar pemisah adalah memastikan keselamatan personil saat pemeliharaan. Ketika sebuah kawat atau saluran dipisahkan dari jaringan yang diberi tegangan, saluran tersebut masih dapat memiliki tegangan tersisa akibat efek kapasitif terhadap tanah atau konduktor lain. Oleh sebab itu, langkah standar meliputi memastikan pemutus utama terbuka, memverifikasi tidak ada tegangan, menutup saklar pembumian untuk membuang muatan, dan memasang kunci serta tanda bahaya. Interlock dan prosedur ini mencegah kecelakaan akibat penutupan saklar yang tidak sesuai atau pelepasan muatan yang tidak aman. Saklar pemisah dapat dibedakan menurut lokasi pemasangan, misalnya saklar pemisah jaringan (DSI), saklar pemisah bus (DSB), dan saklar pemisah trafo (DST). Selain itu terdapat varian satu fasa atau tiga fasa, pemasangan internal atau eksternal, dan orientasi vertikal atau horizontal. Pilihan tipe ditentukan oleh kebutuhan sistem, ruang, dan karakteristik mekanik serta listrik di lokasi. Interlock adalah topik yang sangat penting. Prinsipnya sederhana, mencegah tindakan yang bisa menyebabkan kondisi berbahaya. Contoh interlock yang umum, saklar pemisah tidak boleh ditutup jika pemutus utama masih tertutup. Saklar pembumian hanya boleh ditutup saat semua saklar pemisah terkait dalam posisi terbuka. Pemutus tidak boleh ditutup bila ada saklar pembumian yang terpasang pada sisi yang sama. Interlock dapat diimplementasikan mekanis seperti pasak dan pin yang mencegah tuas bergerak, kunci berkode, atau solenoid yang dikontrol oleh logika listrik PLC. Integrasi interlock dengan SCADA mempermudah verifikasi kondisi sebelum melakukan operasi jarak jauh. Waktu kerja open close juga ada di SKD. Waktu nutup berapa second, waktu lepas berapa second. Itu perbandingannya ada yang dibandingkan dengan norm disebutnya, ada dibandingkan dengan hasil uji sebelumnya, ada yang dibandingkan dengan rekomendasi dari Pabrikam.
itu dikatakan baik atau buruk hasil uji atau hasil treatment kita pada saat pelaksanaan shutdown investment. Misalkan nilai tahanan kotak dari pabrikan rekomendasinya 5 mikro, ternyata kita diuji itu 10 mili, itu kan udah beda. Udah gede. Rekomendasinya bersihkan kontaknya atau ganti pinjetnya. Ganti pinjetnya biasanya di treatment dengan sistem pinjet yang seperti di bawah itu biasanya pakai elektroplating, dilapisi lagi lapisannya supaya daerah kotaknya lebih sesuai dengan rekomendasi pabrikan lagi. Itulah langsung untuk PMS. Nah, jangan itu satu baris tuh, satu baris. Oh, satu jalur dari busbar ke busbar. Oh. Satu diameter jambungin dari busbar ke busbar. Yang asalnya kan tuh ke arah Pesugihan, ya nggak? Iya Pak. Tuh Pesugihan yang belakangan nggak bongkar gitu. Ini satu diameter. Ini ada 4 baris, ada 4 diameter, 1, 2, 3.